warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Muhammad Yusri Tuan. Nah, sebelumnya saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada dosen pengampau kriminologi yaitu Pak Hadi. Dan saya akan menerangkan tentang kejahatan dalam tinjauan kriminologi. Nah, saya mengucapkan berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga lancar. Asik. Bom. Nah, di sini ada definisi kejahatan, klasifikasi kejahatan berdasarkan motif pelakunya, berdasarkan berat atau ringan ancaman pidananya, berdasarkan kepentingan statiknya, berdasarkan kepentingan pembentuk teorinya, dan terakhir berdasarkan ahli-ahli sosiologi. Ya. Di sini ada definisi kejahatan. Nah, apa itu definisi kejahatan? Kejahatan itu adalah suatu tindakan sengaja atau omisi. Dalam pengertian ini, seseorang tidak dapat dihukum hanya karena pemikirannya, yaitu melainkan harus ada satu tindakan tindakan kealpaan dalam bertindak. Dan kegagalan untuk bertindak dapat juga merupakan kejahatan loh. Nah, di samping itu pula harus ada nilai jahat. Kejahatan juga merupakan pelanggaran hukum pidana yang dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan atau pembenaran yang diakui secara hukum serta yang diberi sanksi oleh negara sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran. Lanjut. Nah, di sini ada analisis kejahatan berdasarkan beberapa pertimbangan. Apa saja? Di sini ada 5. Saya jelaskan dulu. Motif pelakunya, berat ringan ancaman pidana, kepentingan statiknya, kepentingan pembentukan teorinya, dan ahli-ahli sosiologi. Nah, di sini ada motif pelakunya. Pertama, kejahatan ekonomi, misalnya pengedaraan narkoba lah itu sekarang lagi membumi. Nah, di sini ada kejahatan seksual, misalnya perbuatan zina, pasal 284 KUHP. Nah, lanjut kejahatan politik. Nah, di sini itu misalnya pemberontakan PKI dan pemberontakan GAM. Nah, di sini ada kejahatan lain-lain, misalnya penganiayaan motifnya balas dendam. Nah, ini banyak ini kasusnya ini. Nah, saya jelaskan kepentingan statiknya. Nah, kejahatan terhadap orang, misalnya pembunuhan, penganiayaan dan sebagainya. Nah, kayak gitu. Dan ahli-ahli sosiologi. Ahli-ahli sosiologi ini ada 5. Yang pertama, kejahatan kekerasan terhadap orang dan kejahatan harta benda karena kesempatan, kejahatan karena kedudukan jabatan, kejahatan politik, dan kejahatan terhadap ketertiban umum. Nah, yang pertama itu kejahatan kekerasan. Kejahatan kekerasan ini terhadap orang, contohnya pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan, dan sebagainya. Ada kejahatan harta. Kejahatan harta benda ini karena kesempatan, contohnya pencurian kendaraan bermotor, pencurian di toko-toko besar, dan sebagainya. Nah, itu. Dan kejahatan karena kedudukan jabatan. Nah, ini sering membuming. Contohnya kejahatan kerah putih seperti korupsi, tikus perdasi. Nah, gitu. Dan kejahatan politik. Nah, kejahatan politik ini pemberontakan, spionase, sabotase, perang gerilya. Gitu. Dan kejahatan terhadap ketertiban umum ini, kejahatan ini biasa juga disebut kejahatan tanpa korban. Nah, kenapa yang disebut tanpa korban? Contohnya pemabukan, gelandangan, perjudian, wanita pelacur diri. Nah,
seperti itu. Gitu. Nah, di sini saya akan menyimpulkan kejelasan yang saya jelaskan tadi ya. Kejahatan adalah suatu tindakan sengaja atau omisi. Dalam pengertian ini seorang tidak dapat dihukum. Dikarenakan apa? Hanya karena pemikirannya. Nah, melainkan harus ada suatu tindakan kealpaan dalam bentuk bertindak. Nah, dilihat dari sudut pandang hukum, kejahatan memiliki ini memiliki batas, yaitu setiap tingkah laku yang melanggar hukum pidana. Nah, bagaimana jeleknya suatu perbuatan sepanjang perbuatan itu tidak ada dilarang di dalam perundang-undangan pidana terbuat itu, tetapi sebagai perbuatan yang bukan kejahatan. Nah, kejahatan sendiri juga dapat klasifikasikan berdasarkan beberapa pertimbangan, yaitu berdasarkan motif pelakunya, ringan berat ancaman pidananya, kepentingan statiknya, kepentingan pembentukan teorinya, serta ahli-ahli sosial. Itu saja yang saya jelaskan. Mohon maaf sebesar-besarnya. Bila itu walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.